Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian semuanya pada pagi hari ini? Ibu berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat. Meskipun kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh saat ini dikarenakan pandemi COVID-19, Ibu berharap kalian tidak lalai dalam melaksanakan tugas dan juga selalu bersemangat dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran. Bagaimana anak-anak ibu? Apakah kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran dari ibu hari ini? Oke, kalau sudah siap, jangan lupa untuk selalu mengisi daftar kehadiran di form yang telah disediakan di Google Classroom. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, anak-anak ibu sekalian, kita mulai masuk ke materi pembelajaran. Saat ini ibu sedang menampilkan materi pembelajaran dasar desain grafis dengan bahasan grafis, vektor, dan bitmap. Tujuan pembelajaran daripada materi ini adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian gambar vektor dan bitmap. 2. Peserta didik dapat membedakan gambar vektor dan bitmap dengan tepat. 3. Peserta didik dapat mengetahui manfaat manipulasi gambar vektor. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk pertemuan ini kita memasuki kompetensi dasar 37 dan 47. Di mana 37 adalah kompetensi dasar pengetahuan, yaitu menerapkan manipulasi gambar vektor dengan indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan pengertian grafis, membedakan grafis, vektor, dan bitmap. Dan untuk kompetensi dasar keterampilan, manipulasi gambar vektor dengan menerapkan fitur effect. Dengan indikator pencapaian kompetensi, membandingkan gambar vektor dan bitmap, serta menunjukkan gambar vektor dan bitmap. Ada 4 materi pembelajaran penting yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah pengertian grafis. Yang kedua, pengenalan grafis berbasis vektor dan bitmap. Yang ketiga, manipulasi gambar. Dan yang keempat adalah manfaat manipulasi gambar. Vektor dan bitmap. Mungkin kalian pernah mendengar apa itu vektor dan bitmap. Dalam dunia desain grafis, istilah vektor dan bitmap ini sudah tidak asing. Karena secara garis besar, terdapat 2 jenis grafis yang sering digunakan dalam desain, yakni grafis vektor dan grafis bitmap. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu vektor dan bitmap, kita pahami dulu apa itu grafis. Grafis adalah gambar yang tersusun dari koordinat-koordinat. Dengan demikian, sumber gambar yang muncul pada layar monitor komputer terdiri atas titik-titik yang mempunyai nilai koordinat. Layar monitor berfungsi sebagai sumbu koordinat X dan Y. Pada desain grafis dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu grafis vektor dan grafis bitmap. Ada banyak perbedaan daripada grafis vektor dan grafis bitmap ini. Vektor adalah gambar yang terbuat dari beberapa titik dan garis poligon. Kombinasi gambar jenis ini melalui proses rumus matematika khusus dalam pembuatan gambar. Setiap alur vektor dapat dengan mudah ditambah atribut untuk membuat berbagai bentuk yang diinginkan. Vektor juga dapat ditambahkan dan menghilangkan atribut seperti ketebalan garis, warna isi, nodes, dan lainnya. Sedangkan bitmap dibentuk dengan raster, pixel, dot, titik atau poin koordinat,
Semakin banyak jumlah titik yang membentuk suatu grafis bitmap, berarti semakin tinggi tingkat kerapatannya. Hal ini menyebabkan semakin halus citra grafis, tetapi kapasitas filenya semakin besar. Nah, kali ini kita akan membedakan seperti apa gambar vektor dan seperti apa gambar bitmap. Di sini Ibu sudah berikan dua contoh gambar vektor. Berikut juga penjelasannya. Gambar vektor adalah gambar yang dibuat dari unsur garis dan kurva yang disebut vektor. Kumpulan dari beberapa garis dan kurva ini akan membentuk suatu objek atau gambar. Gambar vektor apabila di zoom atau dibesarkan, maka dia tidak akan pecah. Program aplikasi grafis yang berbasis vektor antara lain CorelDRAW, Macromedia Freehand, Adobe Illustrator, dan Micrograph Designer. Kita lanjut gambar bitmap. Gambar bitmap merupakan kategori grafik kaya warna dan tersusun dari piksel-piksel yang kita sebut sebagai resolusi. File gambar dengan resolusi lebih jernih maka memiliki ukuran file yang jauh lebih besar juga. Bitmap sudah mendukung 32 bits colors. Gambar bitmap apabila di zoom atau dibesarkan, maka gambarnya akan pecah. Berarti gambar bitmap ini kebalikan daripada gambar vektor ya. Kalau tadi gambar vektor ketika di zoom hasilnya tidak akan pecah, sedangkan gambar bitmap ini apabila di zoom hasilnya akan terlihat pecah. Bitmap sangat tergantung dengan besaran resolusi. Semakin besar resolusi suatu gambar, maka semakin baik kualitas dan ukuran filenya. Contoh software yang berbasis bitmap adalah Adobe Photoshop, Paint, Corel Photo Paint. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manipulasi gambar. Apa itu manipulasi gambar? Manipulasi gambar adalah upaya editing dalam rangka menciptakan ilusi atau efek pada sebuah gambar untuk menghasilkan karya yang lebih menarik, serta dapat disesuaikan dengan keinginan pengguna. Memanipulasi berbeda dengan sekedar memberikan tambahan pada gambar aslinya. Memanipulasi lebih mengacu pada merubah sebagian dari gambar dengan manfaat efek-efek tertentu guna menghasilkan hasil yang sungguh berbeda dengan gambar aslinya. Selanjutnya adalah manfaat manipulasi gambar. Yang pertama adalah sebagai sarana untuk pemasaran sebuah produk. Yang kedua adalah menarik minat pembaca bagi perusahaan cetak. Yang ketiga membuat gambar terlihat lebih hidup atau menarik. Dan yang keempat adalah menyampaikan aspirasi atau pendapat dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya ada banyak sekali manfaat manipulasi gambar. Hanya saja Ibu hanya menuliskan atau menyebutkan sedikit dari banyak tersebut ya. Jadi hanya 4 yang Ibu cantumkan di sini. Kalian tentu bisa menambahkan lagi manfaat-manfaat daripada manipulasi gambar dengan mencari di berbagai sumber ya, baik itu dari buku ataupun juga dari internet. Baik, ya. Thank you, terima kasih. Sekian kegiatan pembelajaran dasar desain grafis untuk hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu upload di Google Classroom. Dan ingat, rajin cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.